Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ani UMT. Kali ini yuk kita intips gimana tutorial membaca tabel X kuadrat atau Y kuadrat atau chi square dan menentukan keputusan uji statistik. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mencontohkan uji goodness of fit ya. Ini contoh pertama ya. Di sini ada dua contoh yang akan saya terapkan. Pertama ya, contoh pertama ini diketahui data sampel medical record itu sebanyak 150 ml. Ya, di sini ada status biaya sendiri, biaya kantor dan gratis. Nah, untuk observed-nya itu yang untuk biaya sendiri nilainya 78, sementara biaya kantor itu 65 dan yang gratis itu nilainya 7 itu. Nah, untuk yang expected-nya atau harapannya ini yang biaya sendiri itu 105, biaya kantor 30 dan yang gratis 15. Oke, kita langsung untuk penyelesaiannya. Nah, untuk melakukan penyelesaian, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengembangkan tabelnya terlebih dahulu untuk mencari X kuadratnya. Ya. Kemudian ini adalah rumus ya, rumus chi square atau Y kuadrat itu X kuadrat ya sama dengan jumlah O dikurang E ya dikurang pangkat 2 dibagi E. Nah, di sini sudah saya kembangkan tabelnya ya. Nah, tadi hanya terlihat nilai observed atau pengamatan dan nilai expected atau harapan. Nah, ini ya saya kasih tanda warna biru ya, ini yang harus kita cari ya. Nah, caranya ya O-nya pengamatan dikurang harapan ya. Maka dapatlah nilai min 27. Nah, min 27 ini kita akarkan, kita pangkatkan. Nah, caranya lebih gampang menggunakan kalkulator yang kita gunakan Casio itu. Ya, jadi pencet on ya, kemudian 78 ditambah 78 dikurang 105 ya, kemudian sama dengan, nah udah langsung sama dengan, di atas itu ada lambang X pangkat 2, langsung pencet aja X pangkat 2 nya, kemudian sama dengan ya, jadi hasilnya itu 729. Nah, setelah itu langsung aja pencet lagi yang baginya itu bagi E, jadi E nya itu nilainya 105 ya, 105. Nah, kemudian sama dengan, maka di sini ya di kalkulator teman-teman semuanya akan terlihat nilai 6,94 sekian ya. Nah, begitu juga dengan yang biaya kantor ya. Jadi on kemudian 65 dikurang 30 kemudian sama dengan, langsung kita pencet yang X di atas itu X pangkat 2, lambang X pangkat 2 ya, sama dengan lagi. Kemudian ya baru kita bagikan dengan nilai E 30 ya, maka nilainya 40,8 sekian ya. Yang gratis juga langkahnya sama, 7 dikurang 15 sama dengan kita pencet yang lambang X pangkat 2, kemudian sama dengan lagi, kemudian kita pencet bagi ya, bagi E itu nilainya 15 sama dengan, maka nilainya yang nanti terlihat di kalkulator teman-teman itu 4,26 sekian ya. Jadi kita bulatkan 4,27 ya.
Oke, nah kemudian untuk mencari X kuadratnya ya tinggal kita kalikan yang O dikurang E kuadrat dibagi E. Jadi kita tambahkan saja yang ini ya. Kita tambahkan 6,94 kemudian ditambah 40,93 kemudian ditambah 4,72 sama dengan, maka hasilnya adalah 5204. Nah, jadi nilai X kuadrat hitungnya itu adalah 5,04. Nah, untuk selanjutnya ya, kita sudah mengisi semua tabel ya. Sekarang kita buat keputusannya. Yang pertama, kita bikin formulasi terlebih dahulu, yaitu H0 itu tidak ada perbedaan, HA ada perbedaan. Ini kata-katanya saya singkat saja ya. Nah, kalau misalnya ada soal ya silakan dibikin dengan lengkap. Misalnya tidak ada perbedaan antara A dan Y gitu ya. Atau sebagainya. Kemudian langkah kedua, tentukan alfanya. Nah, kita menggunakan alfa 0,05. Nah, setelah menentukan alfa, sekarang kita akan melakukan uji statistik. Oh maaf ya, ini tulisannya statistik. Ini tulisannya salah. Jadi kita menentukan uji statistik. Nah, kita udah dapat kan uji statistiknya tadi itu adalah X kuadrat ya sama dengan 52,04. Nah, kita cari degree of freedom-nya. Degree of freedom-nya di tabel kita itu kolomnya ya, kolom dikurang 1 ya. Karena kolom kita itu ada 3 kolomnya. Nah, itu ya, kolom kita yang tadi adalah biaya sendiri, biaya kantor dan biaya dan gratis ya. Jadi ada tiga kolom ya. Kolom dikurang 1. Jadi kolom kita 3 jadi 3 dikurang 1. Jadi hasilnya 2. Jadi degree of freedom kita itu nilainya 2. Nah, setelah itu bagaimana cara membaca tabel K kuadrat atau X kuadrat? Maka pertama kita lihat kolom DF terlebih dahulu ya. Setelah kita lihat kolom DF ya, kemudian kita lihat angka 2. Karena degree of freedom kita itu nilainya 2, maka kita lihat angka 2. Kemudian cari angka 52,04. 5204 ini adalah nilai X kuadrat hitung ya, nilai K kuadrat hitungnya. Nah, kemudian jika nilainya menjauh dari degree of freedom ya, maka nilainya makin kecil ya. Kalau misalnya dia mendekat dari DF, nilainya akan makin besar. Ya, jadi nilai value di sini kurang dari 0,001 ya. Nah, caranya seperti ini. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membaca tabel C² atau X kuadrat atau K kuadrat ya. Nah, tadi nilai v-value kita kurang dari 0,001. Bagaimana cara melihatnya? Karena DF kita, degree of freedom kita itu nilainya 2, maka patokan kita itu hanya garis lurus dari nilai 2 ya. Kemudian kita cari nilai X kuadrat hitung kita. Tadi nilai X kuadrat hitung kita itu adalah 52,04. Maka kita garis ya, tarik garis lurus ya. Saya kasih tanda warna kuning. Garis lurus, cari angka ya yang mendekati nilai 52,04. Maaf. Ya. Maaf ya. Oke, garis lurus, kemudian kita cari. Nah, di sini di tabel ini tidak ada nilai yang menggambarkan atau mencantumkan nilai 52,04 ya. Nilai yang terbesar yang kita lihat di sini adalah 13,8
sekian. Adanya di alfa 0,001 ya. Ingat ya, kunci yang tadi, makin menjauh dari degree of freedom maka nilainya makin kecil. Makin mendekati nilai degree of freedom maka nilainya makin besar. Jadi nilai X kuadrat kita tadi itu adalah 52,04. Tidak ada ya, harusnya lebih menjauh dari degree of freedom ya, lebih menjauh. Nah, kalau misalnya lebih menjauh berarti lebih kecil. Nah, patokan terakhir ini adalah di alfa 0,001. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa p-value ya, nilai X kuadrat kita tadi ya, yang p-value itu lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,001 ya. Maksudnya bukan alfa yang kita gunakan itu adalah 0,05. Nah, di sini karena dia patokan yang kita mencari nilai p-value atau nilai X kuadrat table ya, itu ini patokannya. Jadi p-value lebih kecil dari 0,001. Karena kalau misalnya dia ke sini ya, mendekati 2 atau degree of freedom, itu nilainya lebih besar. Tapi kalau dia menjauh nilainya lebih kecil. Nah, begitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa p-value lebih kecil dari 0,001. Langkah selanjutnya adalah yang keempat, itu menentukan keputusan uji statistik ya. Di sini keputusan uji statistiknya adalah p-value kurang dari alfa. Kenapa kurang dari alfa? Nah, jawabannya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana cara menentukan bahwa H0 ditolak ya. H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Ya, p-value kita itu 52,04 ya. Nah, di sini tidak ada, berarti dia lebih kecil dari alfa yang kita gunakan. Alfa kita itu 0,05. Berarti dia juga menjauh ya, menjauh. Berarti p-value lebih kecil dari 0,05 karena lebih mendekat, lebih besar. Nah, seperti itu. Jadi keputusan uji statistiknya adalah H0 ditolak. Ya, seperti itu ya, kira-kira H0 ditolak. Kemudian kesimpulannya ada perbedaan. Maka dari tabel tersebut ya, kita dapat memberikan keputusan uji statistik bahwa H0 ditolak dari nilai p-value kurang dari alfa. Untuk selanjutnya adalah kesimpulannya. Di sini kesimpulannya ada perbedaan ya. Oke, begitu ya untuk contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua adalah uji homogeneity. Nah, di sini tidak saya jelaskan bagaimana cara mencari nilai E dan ya setiap baris ya. Kalau ini baris, ini adalah kolom ya. Nah, ini udah terlihat ya untuk mencari sel di prokok, baris yang prokok, kolom yang prokok itu adalah ya subtotal kolom dikali subtotal baris dibagi grand total ya. Oke. Nah, ini tidak saya jelaskan karena sudah saya jelaskan ya. Silahkan kalau misalnya lupa, silahkan dicari lagi video saya sebelum yang ini yang judulnya C kuadrat ya. Silahkan. Kemudian ini penyelesaiannya ya. Kemudian ini adalah H-nya, perbedaan, ini alfanya, uji statistiknya. Nah, ini selnya. Oke. Nah, ini juga contohnya sudah saya jelaskan juga ya. Nah, di sini saya hanya menjelaskan bagaimana cara melihat atau membaca tabelnya. Nah, ini setelah kita dapat nilainya ya. Nah,
langsung kita jumlahkan dan kita memperoleh nilai X kuadratnya atau K kuadratnya atau C square-nya itu 2,42. Nah, dari nilai X kuadrat atau K kuadrat itu 2,42 ya, didapat p-value dengan melihat tabel X kuadrat dengan berpatokan dengan degree of freedom-nya itu adalah 2 ya. Nah, p-value-nya itu lebih dari 0,1, keputusan uji p-value-nya itu lebih besar dari alfa. Jadi H0 gagal ditolak. Nah, caranya ya, melihat tabelnya seperti ini. Untuk contoh kedua ini adalah contoh uji homogenitas ya. Tadi nilai X kuadratnya itu 2,42 ya. Dengan keputusan uji statistiknya itu p-value lebih besar dari 0,1. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya mencontohkan dengan tabel X kuadrat yang berbeda ya, tapi dengan arti yang sama. Jadi semua tabel X kuadrat atau C square itu bisa digunakan ya. Nah, tergantung ada yang menggambarkan hanya nilai alfanya seperti ini ya, 0,1, 0,005 sampai 0,005 ya. Ada juga yang memperlihatkan alfanya 0,001 ya. Nah, banyak sebenarnya bisa kita gunakan. Saya mencontohkan yang ini lagi ya, dengan tabel yang berbeda tapi hasil yang sama ya. Dengan degree of freedom kita nilainya 2 ya, kita cari nilai hitung kita, X kuadrat hitung yaitu 2,42. Nah, di sini tidak ada 2,42 ya. Adanya di nilai yang paling kecil itu adanya di alfa 0,1 ya. Ingat, makin menjauh dari alfa ya, makin menjauh dari degree of freedom berarti nilainya makin kecil. Jika mendekati nilai degree of freedom berarti nilainya makin besar. Nah, kita patokannya di sini karena nilainya tidak ada yang lebih kecil dari ini, berarti kita patokannya itu alfanya 0,01. Walaupun kita menggunakan alfa 0,05 ini untuk kesimpulan kita nantinya ya. Jadi p-value kita ya, nilai hitung kita, X kuadrat hitung kita itu berada di sebelum 0,01 berarti ya. Jadi keputusannya nilai p-value ini lebih besar karena dia lebih mendekati ya. Jadi 2,42 ini lebih besar dari 0,1 ya. Jadi karena nilai di sini 4,6 ya, sementara nilai X kuadrat kita itu 2,42. Jadi nilai 2,42 ya, p-value kita lebih besar dari 0,1 ya. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Nah, untuk keputusannya apakah H0 gagal ditolak atau ditolak, itu kita lihat dari alfa. Alfa kita menggunakan alfa itu 0,05 ya. Alfa kita 0,5. Jadi p-value kita ya itu lebih besar karena p-value kita ada di sini ya, sementara ini nilai alfanya nih ya. Jadi p-value kita lebih besar dari 0,05 atau p-value kita lebih besar dari alfa. Oke, jadi keputusannya adalah H0 gagal ditolak ya. Seperti itu ya kira-kira teman-teman. Semoga bisa diterima. Setelah itu kita membuat kesimpulan tidak ada perbedaan yang bermakna proporsi pada 3 jurusan tersebut antara perawat, hukum, dan teknik ya, karena p-value-nya lebih besar dari alfa ya. Keputusan H0-nya itu gagal ditolak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial cara membaca tabel K kuadrat dan menentukan uji statistik K kuadrat atau C square ya bisa diterima dan bermanfaat untuk semuanya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.